Video kedua untuk mata kuliah Sistem Terintegrasi pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Kali ini saya mau bahas mengenai sistem dan rekayasa di dalam proses ERP. Kalau kita lihat definisinya di dalam proses ERP adalah aplikasi sistem informasi yang terintegrasi untuk proses bisnis. Di sini akan membahas mengenai apa-apa saja atau modul-modul apa saja yang akan digunakan di dalam proses bisnis berdasarkan best practice. Artinya adalah best practice itu adalah mencerminkan sebuah cara terbaik dalam pengelolaan bisnis berdasarkan pelaku bisnis. Jadi tidak dapat didefinisikan atau tidak dapat digabungkan antara proses bisnis yang satu dengan proses bisnis yang lain. Jadi kalau kita mempunyai sebuah pengalaman, maka itulah yang dikatakan sebagai sebuah proses bisnis. ERP mempunyai tujuan yaitu meningkatkan kerjasama. Kalau kita lihat di dalam fungsi manajemen atau dalam piramida manajemen, maka sistem manajemen itu terbagi menjadi 3. Yang terpuncak adalah diduduki oleh top manajemen, dia bertugas sebagai strategic support. Nanti aplikasinya ada sebuah executive information system yang isinya adalah mengatur strategi di dalam menjalankan sebuah proses bisnis. Yang kedua di tengah adalah middle level atau sistem hasilnya adalah atau pekerjaannya secara teknikal. Dia bertugas atau berisikan pekerjaannya adalah melakukan keputusan-keputusan secara teknis. Sedangkan yang paling bawah atau low level dia bersifat adalah operasional. Dia mencatat semua transaksi yang terjadi di dalam institusi. Bisa berupa sales, production, human resource, dan lain sebagainya. Yang intinya adalah kita akan menciptakan, kalau kita bicara masalah ERP, maka kita akan berbicara masalah Office Automation System. Yang nantinya kalau saya gambarkan di dalam sebuah grafik atau dalam sebuah gambar akan seperti ini. Secara struktural kita bisa saya gambarkan seperti ini. Saya gambarkan paling puncak top manajemen di sini. Di sini adalah menggambarkan pimpinan. Kemudian di level yang kedua saya gambarkan ada 3 buah pimpinan, tapi ini hanya sebuah gambaran. Secara struktural mungkin akan menggambarkan seperti ini. Tetapi dalam sebuah ERP kita tidak bisa berbicara masalah jenjang struktural. Ini bisa kapanpun data itu diambil dan bisa kapanpun data itu dibutuhkan oleh jenjang-jenjang atau kolega-kolega yang ada di dalam manajemen. Ini yang sudah terjadi secara modern, secara pada fungsi manajemen. Kita sudah tidak melihat lagi, oh ini top manajemen, ini level middle management, di dalam lower management kita tidak melihat lagi, itu hanya sebuah struktural, tapi yang kita bicarakan ERP adalah data yang tersebar atau data yang dibutuhkan itu sudah tidak menggambarkan sebuah struktural lagi. Dan intinya adalah kembali lagi bahwa ERP bertujuan adalah kita melakukan integrasi data berdasarkan best practice. Ada sebuah pertanyaan, mengapa perlu sebuah sistem terintegrasi, sistem informasi terintegrasi? Pada prinsipnya ada 3, yaitu kita membentuk sebuah produk dan service yang baru, kita bisa menciptakan sebuah market change atau membuka sebuah pasaran baru. Yang terakhir adalah kita berbicara masalah manajemen change. Jadi perubahan manajemen yang tadi saya katakan secara berjenjang, kita sudah tidak melihat lagi jenjang jabatan itu jabatan lagi, tapi yang kita bicarakan adalah data. Yang ujung-ujungnya nanti akan menciptakan sebuah aplikasi, perubahan aplikasi.
yang nanti ada sebuah arsitektur. Habis ini saya mau bahas tentang arsitektur. Tapi sebelum saya lanjutkan, ada tugas bagi Anda, yaitu ini ada 3 buah alasan kenapa sebuah sistem informasi terintegrasi dibutuhkan, yaitu new product and service, market change, dan management change. Tugas Anda adalah berikan contoh mengenai best practice yang Anda mengerti di dalam menentukan new product atau menggunakan new product and service, best practice mengenai market change, dan management change. Itu tugas yang pertama. Selanjutnya saya mau bahas mengenai IS atau Information System Architecture. Kalau kita bicara masalah sistem informasi arsitektur, maka kita akan berbicara masalah kebutuhan sistem terintegrasi. Dalam kebutuhan sistem integrasi ada beberapa yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah komprehensif. Komprehensif itu artinya sesuai dengan bisnis proses. Yang kedua adalah integrasi, bahwa setiap data akan dibutuhkan dan setiap data akan diambil digunakan untuk transaksi ataupun pengambilan keputusan. Ada juga fleksibel, jadi data itu tidak harus disimpan sendiri oleh user. Dia cukup ke dalam sebuah server maka tersebar. Yang kedua, data itu open. Ya, kebutuhan simulasi itu data itu open. Kebutuhannya open, bahwa kalau kita ingat ke minggu lalu ada availability data. Disinilah availability data adalah ketersediaan data. Yang selanjutnya adalah masalah secure, bahwa data itu aman. Yang terakhir, penggunaan ERP adalah berhubungan dengan teknologi trend. Jadi kita sudah menggunakan teknologi terkini. Bisa nggak bahwa sistem integrasi itu sudah menggunakan sistem teknologi terkini? Kalau kita bicara masalah bagaimana kita mendapatkan sebuah ERP, maka kita bicara masalah aspek-aspek yang harus diperhatikan di dalam membangun sebuah ERP. Yang pertama adalah organisasinya, bentuknya seperti apa. Kemudian ada manusianya, sumber daya manusianya juga seperti apa. Kemudian ada informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Dan terakhir adalah teknologi yang akan digunakan. Inilah 4 aspek yang akan kita perhatikan di dalam proses implementasi. Nanti saya bahas bagaimana kita mendapatkannya. Di dalam proses pengembangan ERP tadi sudah 4 aspek yang perlu kita perhatikan, tetapi di dalam proses pengembangannya ada 2 pendekatan yang bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah pendekatan Big Bang. Pendekatan Big Bang ini adalah menyeluruh semua organisasi mulai dari level tertinggi sampai level terendah dilakukan perubahan secara menyeluruh. Ini memang ada keunggulannya. Keunggulannya adalah kita segera mengikuti tren teknologi. Tetapi kelemahannya adalah kemungkinan sumber daya manusia tidak sanggup. Kemudian ada lagi kebijakan-kebijakan yang harus segera dirubah, termasuk adalah dari sisi finansial. Tetapi enak, Big Bang itu semuanya sudah langsung menggunakan. Yang kedua pendekatannya adalah pendekatan incremental, jadi ada bertahap. Ya, mungkin dari lower management dulu, paling bawah kita bicarakan transaksi, kemudian kita menciptakan report, sampai akhirnya adalah membuat sebuah ERP atau di dalam top management, sorry. Nah, ini ada tahap-tahapannya, tapi ada keuntungannya. Ini kita kalau incremental kita mendapatkan sebuah sistem yang detail, tapi kelemahannya adalah waktunya akan lama. Kadang-kadang juga tidak sesuai dengan perkembangan bisnis. Ini adalah 2 cara melakukan pendekatan sebuah ERP. Kenapa bisa kita buat segini? Kita kembali lagi ke proses yang tadi, seperti tadi kita berjenjang, tapi ternyata dalam proses pelemparan data atau kebutuhan data itu sudah tidak melihat struktur
berjenjang dari organisasi. Data itu akan sama digunakan. Kalau kita lihat proses pengembangannya, itu banyak sekali pengembangannya. Mulai membuat sendiri, membangun sendiri dengan tambahan beberapa vendor, best of breed itu kita komunikasikan. Ada beberapa vendor kita ngerjakan bareng, kemudian modifikasi sistem, modul tertentu, modul tertentu kita serahkan ke vendor, yang sisanya kita kerjakan sendiri, menerapkan sistem vendor secara lengkap. Jadi kita sewa aplikasinya untuk bekerja di tempat dipakai oleh institusi kita. Yang terakhir adalah menyerahkan perusahaan penyedia jasa. Jadi perusahaan itu hanya menerima transaksi, kemudian diserahkan, silakan lakukan pengolahan, kemudian hasilnya dikembalikan lagi. Ada perusahaan yang seperti itu. Setiap metode pengembangan, silakan nanti lihat di materi ya. Saya nggak bisa bacakan satu persatu karena terbatas waktu. Di situ ada masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangannya. Seperti kita membangun sendiri, kelebihannya adalah paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi kita mendapatkan detail proses bisnisnya, aplikasi yang kita dapatkan pasti sesuai dengan proses bisnisnya. Tapi kekurangannya adalah pertama sulit, yang kedua mahal, yang ketiga adalah lama. Karena membangun sebuah sistem sendiri, kadang-kadang kebijakan itu yang menyebabkan sebuah sistem akan jadi terhambat. Dan lain sebagainya, termasuk kalau kita serahkan ke vendor, silakan baca sendiri. Kita sebagian ke vendor, kelebihan dan kekurangannya pun silakan baca sendiri di materi. Selebihnya nanti kita diskusikan di WhatsApp group. Kalau kita lihat cakupannya seperti apa, ini cakupan di dalam low level biasanya ya. Cakupan di dalam ERP, di dalam low level, itu terdiri dari financial, project management, human resource, manufacture, material management, sales and distribution. Ini cakupan sebuah ERP. Jadi kalau kita lihat bagaimana kita menentukan, seperti tadi, bagaimana kita menentukan pengembangan, kurang lebih yang dibahas di dalam proses ERP itu adalah ada 6 bagian yang semuanya pastinya akan tersimpan di dalam database. Ya, pastinya semua akan tersimpan di dalam database. Kalau kita lihat aplikasi ERP yang saat ini berkembang, itu banyak sekali. Meskipun Pak, ini bikin sendiri saya, ya silakan. Tapi semuanya juga ada, seperti SAP, MySAP. Ini banyak sekali yang pakai juga. Kemudian kayak SAP, Suzuki, kemudian Astra kita pakai SAP, kemudian Pertamina juga pakai SAP, termasuk Telkom juga menggunakan SAP. Banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan SAP, ya. Perusahaan kecil lah nggak ada karena gini biayanya cukup mahal. Yang kedua adalah Baan, di Indonesia nggak begitu populer, tapi ada. Kemudian Oracle juga ada yang menggunakan, basicnya di Oracle. Kalau kita gunakan Oracle itu adalah hanya database-nya, ternyata Oracle juga ada proses ERP, ada aplikasi ERP-nya. Kemudian dulu ada GD Edwards yang sudah diakuisisi oleh Oracle, PeopleSoft juga sudah diakui oleh Oracle. Kemudian ada satu lagi adalah Compire, yaitu open source. Ini program-program open source yang bisa di-download. Kemudian kita custom sesuai dengan kebutuhan kebutuhan dari proses bisnis. Oke, ya akhirnya ini sudah berakhir. Dari soal pertama sudah ada, soal keduanya ini bicara masalah ERP, rekayasa ERP. Tugas kedua adalah jelaskan mengenai bagaimana kita menentukan sebuah ERP yang sesuai dengan atau pengembangan ERP yang sesuai dengan proses bisnis kita. Tadi sudah saya jelaskan, membuat sendiri, membuat vendor. Nah, itu kalau kita menentukan bagaimana kita membuat sendiri, itu seperti apa, kemudian menentukan sebagian, itu alasannya atau prosesnya seperti apa, dan selanjutnya. Karena itu terlalu banyak, Anda buat contohnya juga jangan terlalu banyak, tapi tentukan adalah 3 metode saja. Mungkin Anda membuat sendiri. Kenapa sih alasannya membuat sendiri?
kemudian bagian lavender juga alasannya kenapa. Jadi